perlahan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu status anxiety atau kecemasan dalam status sosial. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan status anxiety? Status anxiety adalah kecemasan kronis dalam diri kita, muncul dari rasa takut tidak dianggap penting atau tidak dihargai secara sosial. Dengan kata lain, kita khawatir tentang posisi kita di tengah masyarakat. Pernahkah muncul pertanyaan dalam hatimu, apakah saya dihargai oleh orang lain? Apakah saya dianggap penting atau justru saya diremehkan? Inilah yang disebut status anxiety, kecemasan dalam status sosial. Kadang kita juga berpikir, jangan-jangan kalau saya tidak hadir, mereka malah bersyukur. Kalau saya datang, mereka justru gelisah. Perasaan-perasaan seperti ini adalah bentuk kecemasan status. Nah, biasanya gejala awal orang yang mengalami status anxiety adalah terlalu sibuk memikirkan komentar orang lain. Misalnya, saat ada komentar buruk, langsung merasa galau luar biasa. Hari ini kita sering melihat hal itu di media sosial. Ada yang rajin sekali posting, lalu setiap setengah jam mengecek, sudah berapa yang like, sudah ada komentar apa belum. Kalau ada yang mengkritik sedikit saja, dia langsung galau setengah mati. Hati-hati, ini adalah salah satu ciri status anxiety. Ada beberapa ciri orang yang mengalami kecemasan dalam status. Yang pertama, terobsesi dengan komentar orang lain. Misalnya, di setiap postingan IG, TikTok, Facebook, selalu ia cek. Sudah berapa yang like? Sudah ada yang komentar belum? Ia selalu memikirkan itu. Kemudian, ia malu dengan dirinya sendiri, terkait tentang pekerjaannya, atau bahkan gaya hidupnya. Kemudian, ia minder di hadapan orang yang lebih sukses daripadanya. Bayangkan saat teman-temannya bercerita tentang liburan di luar negeri, justru ia malah terdiam karena nggak punya pengalaman yang serupa. Dan selalu merasa belum cukup. Ia ingin terus membuktikan diri, padahal sudah berusaha dengan keras. Pernah tidak salah satu dari gejala di atas terjadi pada diri kita? Kalau dibiarkan, status anxiety bisa berbahaya, baik secara mental, secara sosial, dan secara spiritual. Secara mental, bisa bikin depresi, rendah diri, bahkan kita menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian secara sosial, memunculkan rasa iri, dengki, persaingan yang tidak sehat, dan secara spiritual, hidup jadi penuh pencitraan. Kita berbuat bukan karena keikhlasan, tapi demi gengsi. Bayangkan, kalau hidup kita hanya untuk mengejar validasi orang lain. Capek bukan? Menurut Alain de Botton, ada 5 penyebab utama status anxiety. Yang pertama, lovelessness, kurang kasih sayang. Contoh, kita jarang dipuji atau dihargai. Akhirnya, terus mencari pengakuan dari orang lain. Yang kedua, expectation, harapan terlalu tinggi. Misalnya, keluarga berharap kita jadi orang besar, padahal jalannya belum tentu sama. Yang ketiga, meritokrasi, keyakinan bahwa yang sukses pantas dipuji, yang gagal
pantas disalahkan. Akhirnya kita terus merasa kalah. Yang keempat, snobbery. Orang hanya dinilai dari harta, jabatan, serta penampilannya. Kalau tidak punya itu semua, kita merasa hina. Dan yang kelima, dependensi. Terlalu bergantung pada komentar orang lain. Satu komentar buruk bisa merusak mood seharian. Ada beberapa jalan keluar yang bisa kita lakukan untuk mengatasi status anxiety. Bisa kita lewat jalur filsafat, belajar berpikir kritis, bahwa hidup lebih luas daripada sekedar komentar orang lain. Kemudian juga bisa melalui seni, baik musik, sastra, lukisan bisa menjadi pelepas stres. Kita jadi sadar bahwa keindahan sederhana pun bernilai. Bisa juga melalui jalur politik, menyadari bahwa sistem sosial yang tidak adil bisa diperbaiki, bukan hanya menyalahkan diri sendiri. Atau bisa melewati jalur agama. Semua manusia setara di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya, bukan status duniawinya. Dan yang terakhir, bohemia. Hidup sederhana, bebas dari lomba gengsi, dan jujur pada diri sendiri ala kadarnya. Dengan 5 jalan ini, kita bisa lebih tenang, lebih damai, dan lebih percaya diri. Teman-teman, kecemasan status itu wajar. Semua orang pernah merasakannya. Tetapi jangan sampai perasaan ini mengendalikan hidup kita. Ingatlah, entah kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak, semua itu tidak menentukan harga diri kita. Yang terpenting adalah tentang kejujuran, ketulusan, dan bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain.